Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi PS1 yang Bapak banggakan. Semoga kalian selalu sehat selalu dalam belajar dari rumah ini, khususnya dalam mata pelajaran geografi. Saya harap kalian tetap semangat, tetap memakai masker, menjauhi kerumunan, dan juga menjaga jarak. Oke, langsung saja kita mulai ya. Pada pertemuan geografi yang kedua ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar geografi dan contoh penerapannya. Jika minggu lalu kita belajar tentang ruang lingkup geografi, lalu apa saja objek dari studi geografi. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar geografi dan contoh penerapannya. Nah, baik, untuk materi hari ini kita akan membahas sedikit mengenai pengertian geografi dan juga konsep geografi. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa diharapkan mampu mengenal dan memahami konsep yang berkaitan dengan geografi. Lalu yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan konsep esensial geografi dan contoh penerapannya. Nah, apa sih geografi? Menurut Seminar dan Lokakarya Geografi di Semarang tahun 1988, geografi adalah ilmu tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan. Lalu, menurut Eratosthenes, geografi berasal dari kata geografika yang berarti geo sama dengan bumi dan grafika yang berarti penulisan atau tulisan. Nah, bila digabungkan, geografika artinya adalah penulisan atau penggambaran mengenai bumi. Nah, lalu setelah tahu definisinya, setelah mengetahui apa itu geografi di pertemuan sebelumnya, lalu untuk mempelajari geografi tersebut, kita harus memiliki suatu konsep, yaitu konsep geografi. Nah, untuk mempelajari geografi, terdapat 10 konsep dasar yang digunakan untuk mempelajari fenomena-fenomena geografi, baik itu fenomena fisik, sosial, maupun regional. Nah, untuk konsep geografi, ini terdapat 10 konsep. Yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep lokasi merupakan konsep utama untuk menjawab pertanyaan di mana fenomena geografi tersebut terjadi. Nah, lokasi ini terdapat dua bagian. Yang pertama, lokasi absolut dan juga lokasi relatif. Lokasi absolut, misalnya contohnya adalah Indonesia terletak pada koordinat 95 derajat hingga 140 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Nah, lokasi absolut ini bersifat tetap karena dipengaruhi oleh astronomis seperti garis lintang dan juga garis bujur. Lalu, untuk lokasi relatif, ini dipengaruhi oleh wilayah di sekitarnya. Misalnya, Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, ini konsep geografi yang pertama. Untuk konsep geografi yang kedua, yaitu keterjangkauan. Keterjangkauan ini adalah mudah tidaknya lokasi dijangkau dari lokasi yang lain. Nah, keterjangkauan ini biasanya tergantung dari jarak yang ditempuh dan diukur menggunakan jarak fisik, jarak biaya, dan juga waktu serta hambatan yang ada di suatu wilayah. Selain itu, keterjangkauan ini juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di suatu wilayah ataupun di suatu tempat. Contohnya yaitu
menuju DKI Jakarta jauh lebih mudah dijangkau dibandingkan daerah terpencil di Kalimantan. Nah, ini sebagai contoh aja ya, siswa-siswi sekalian. Jakarta mudah dijangkau karena memang fasilitas transportasinya sudah jauh memadai dibandingkan daerah-daerah terpencil seperti itu. Selain itu juga ketersediaan sarana prasarana jalan raya dan juga transportasi umum juga di daerah Jakarta lebih memadai sehingga lebih mudah dijangkau. Selanjutnya yaitu ada konsep jarak. Konsep jarak ini merupakan konsep yang digunakan untuk mengetahui jarak dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Sama seperti lokasi, jarak ini juga dibagi menjadi dua, yaitu jarak absolut dan juga jarak relatif. Nah, untuk jarak absolut ini adalah jarak sesungguhnya yang diukur menggunakan satuan kilometer maupun satuan yang lainnya. Nah, ini contoh konsep penerapan konsep jarak ialah jarak dari rumah saya di Citayam, Kota Depok menuju SMA 66 Jakarta sejauh 21,7 km. Dan ini menggunakan aplikasi Google Maps seperti itu ya. Dan lalu untuk jarak relatifnya ini merupakan konsep yang didasarkan pada pertimbangan waktu dan transportasi. Nah, misalnya jarak dari Citayam Kota Depok menuju SMA 66 Jakarta dapat ditempuh dalam waktu 56 menit menggunakan mobil yang ini ya. Dan juga dalam keadaan macet, jarak relatif dari Citayam menuju SMA 66 Jakarta ternyata jarak yang ditempuh lebih lama, yaitu sekitar 59 menit. Nah, perbedaan inilah yang mengakibatkan konsep tersebut dinamai jarak relatif karena bergantung pada waktu dan juga transportasinya. Selanjutnya adalah konsep pola. Nah, konsep pola merupakan susunan, bentuk, dan persebaran fenomena geografi yang beraturan dalam ruang. Misalnya, pola persebaran gunung itu merupakan fenomena geografi fisik ya, atau fenomena alami. Lalu ada pola permukiman, ini fenomena geografi sosial, dan juga pola ini dipengaruhi oleh keadaan geografisnya. Seperti itu. Contohnya adalah pola aliran sungai paralel yang di sini ya terbentuk oleh lereng yang curam atau terjal. Nah, hal ini dikarenakan morfologi lereng yang terjal, maka bentuk dan pola aliran sungainya akan berbentuk lurus-lurus mengikuti arah dari lereng. Selain itu, contoh yang kedua adalah pola permukiman memanjang mengikuti jalur kereta api. Nah, ini biasanya pola permukiman ini yang berada di sekitar bantaran rel kereta api ya. Seperti itu. Lalu konsep geografi yang kelima adalah morfologi. Nah, konsep morfologi ini dikaitkan dengan tenaga pembentukan muka bumi. Baik itu yang berasal dari dalam bumi atau endogen maupun dari luar bumi atau eksogen. Nah, tiap wilayah di permukaan bumi ini memiliki morfologi yang berbeda-beda karena tenaga pembentuknya juga berbeda-beda. Nah, apabila kita berbicara mengenai tenaga dari dalam bumi, bisa disebabkan akibat aktivitas tektonisme, vulkanisme, maupun seisme, seperti itu. Lalu, untuk tenaga pembentuk yang berasal dari luar bumi, bisa berupa pengikisan, erosi, dan juga pengendapan. Hal inilah yang mengakibatkan bentuk raut wajah bumi kita ini menjadi berbeda-beda, seperti itu. Contohnya, terdapat pegunungan, pantai, dan dataran rendah. Nah, pegunungan, pantai, dan dataran rendah ini proses pembentukannya dan juga
tenaga pembentukan muka buminya itu berbeda seperti itu. Lalu untuk konsep yang keenam ada aglomerasi. Nah, untuk konsep aglomerasi ini menjelaskan adanya kecenderungan untuk fenomena geografi tertentu mengelompok pada suatu tempat yang dianggap memberikan keuntungan. Nah, konsep ini juga menjelaskan mengenai pemusatan aktivitas pada wilayah tertentu. Contohnya yaitu kawasan industri Cikarang sebagai pusat aktivitas industri. Ya, kita bisa melihat di Cikarang tersebut banyak pabrik, khususnya industri yang beroperasi gitu. Karena memang lokasinya cukup strategis, sangat dekat dengan ibu kota, dan juga hal ini secara geografis menguntungkan untuk dibangun kawasan industri karena dekat dengan pasar ataupun konsumen. Nah, jadi konsep aglomerasi seperti itu kecenderungan mengelompok pada suatu tempat. Selain kawasan industri Cikarang, kita juga bisa melihat fenomena khususnya di DKI Jakarta di mana terdapat Kampung Melayu, Kampung Ambon. Nah, itu bila kita lihat dari sisi historisnya juga pada awalnya karena di daerah tersebut banyak etnis Melayunya, sehingga di wilayah tersebut banyak penduduk yang mengelompok, khususnya penduduk bersuku Melayu, sehingga lama-lama kemudian wilayah tersebut diberi nama Kampung Melayu. Jadi Kampung Melayu adalah contoh wilayah akibat aglomerasi fenomena geografi sosial, yaitu mengelompoknya penduduk beretnis Melayu. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya konsep yang ketujuh adalah nilai kegunaan. Nah, nilai kegunaan adalah bahwa setiap daerah memiliki nilai kegunaan yang berbeda-beda bagi setiap orang. Misalnya, untuk di wilayah pegunungan, maka memiliki nilai guna yang lebih tinggi untuk petani sayur dibandingkan untuk nelayan. Seperti itu. Lalu, contoh yang kedua, ombak yang sedang bernilai bagi nelayan untuk berlayar. Tapi dengan peselancar justru ombak yang besarlah yang lebih bernilai baginya. Jadi nilai kegunaan dari suatu fenomena geografi ini berbeda-beda. Selanjutnya adalah interaksi interdependensi. Nah, konsep ini menjelaskan adanya hubungan dan saling ketergantungan antara satu tempat dengan tempatnya yang lain. Contoh dari fenomena geografi yang sesuai dengan konsep ini adalah interaksi antara kehidupan di desa dengan kehidupan di perkotaan yang bertujuan untuk saling melengkapi. Nah, contohnya ini adalah perkotaan dengan desa, di mana desa menyuplai bahan baku makanan dari lahan pertanian seperti beras, jagung, dan juga tanaman pangan lainnya untuk penduduk kota, sedangkan penduduk kota menyumbangkan sumbangsi kepada penduduk desa dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, seperti itu. Jadi interaksi interdependensi ini intinya adalah hubungan dan saling ketergantungan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Selanjutnya, konsep yang ke-9 adalah diferensiasi area. Nah, dari kalimatnya aja ya, different artinya berbeda. Jadi, konsep ini adalah konsep yang menjelaskan adanya perbedaan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, sebagai contoh, harga tanah di pinggir jalan lebih mahal karena lebih strategis. Ini berbeda dengan harga tanah yang berada di dalam gang atau di dalam suatu daerah gitu, tidak di pinggir jalan.
Lalu yang kedua, wilayah di dekat kutub memiliki suhu yang rendah atau dingin dan terdapat fenomena turunnya salju, sedangkan daerah timur tengah memiliki gurun pasir dan bersuhu tinggi. Nah, hal inilah yang sesuai dengan konsep diferensiasi area. Baik, selanjutnya untuk konsep yang terakhir adalah keterkaitan ruang. Nah, konsep ini menjelaskan gejala dan fenomena yang saling berkaitan dalam suatu ruang. Nah, konsep ini juga yang menjelaskan bahwa sesuatu yang terjadi di wilayah tertentu pasti disebabkan oleh aktivitas di wilayah lainnya. Misalnya, banjir yang terjadi di Jakarta bisa terjadi karena salah satunya adalah oleh alih fungsi lahan di daerah hulu, misalnya wilayah Bogor, seperti itu. Lalu, untuk yang kedua, penduduk Korea Selatan menggunakan pakaian tebal saat musim dingin. Nah, ini contoh yang kedua ini merupakan fenomena geografi fisik yang mempengaruhi perilaku penduduk atau perilaku sosial dari manusia itu sendiri, ya. Mengingat Korea Selatan secara geografis dia memiliki 4 musim dan juga salah satunya adalah musim dingin, sehingga dari aspek geografi fisik tersebut mempengaruhi pula oleh kegiatan dan aktivitas sosial dari penduduknya, seperti itu. Sehingga penduduk Korea Selatan beradaptasi saat musim dingin dengan menggunakan pakaian tebal. Lalu contoh yang ketiga adalah penduduk di pesisir laut mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Hal ini dikarenakan faktor geografis yang secara wilayah memang lebih dekat dengan laut dibandingkan dengan lahan pertanian seperti di dataran tinggi, seperti itu. Dan ini hanya sedikit contoh, sebenarnya masih banyak lagi contoh lainnya. Baik, nah ini ada sedikit tips untuk memudahkan siswa-siswi sekalian menghafal 10 konsep geografi tersebut dapat disingkat menjadi jaket polo keke diminte agni. Nah ini ininya jarak, catnya ini keterangan, keterjangkauan, po-nya ini pola, lo-nya lokasi, dan keke-nya ini keterkaitan keruangan, diminta ini seperti yang tertera dalam PowerPoint ini. Baik, untuk pertemuan kali ini begitu saja yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk bertanya di Google Classroom. Nanti saya akan menjawab pertanyaan dari siswa-siswi sekalian di Google Classroom. Dan juga untuk penugasannya jangan lupa dikerjakan dan juga link absensinya diisi. Baiklah, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Saya akhiri, tetap semangat, tetap menjaga jarak, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan selalu stay at home. Jangan berpergian jika kurang mendesak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.